Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia-Nya, hidayah serta inayahnya kita diberi kesehatan dapat berkumpul di kediaman Haja Kalimah rekan kita di SMP 32. Salawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang atas karunia-Nya mudah-mudahan kita bisa di yaumil akhir nanti mendapatkan sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih berikutnya kami sampaikan kepada Haja Kalimah yang telah memberikan ketulusan waktunya untuk hadir di rumahnya. Untuk itu kami segenap alumni SMP 3275 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keriduan Haja Kalimah. Mudah-mudahan atas apa yang semua dikeluarkan oleh Bu Haja Kalimah diganti Allah dengan pahala yang sebesar-besarnya. Amin. Yang kedua, kami juga menyadari bahwa segenap lulusan SMP 32 ini ada yang di rumah, ada yang sakit, bahkan ada yang sudah meninggal. Oleh sebab itu kami selayaknya sebagai sesama umat muslim tidak ada salahnya kita memberikan sesuatu doa untuk rekan-rekan. Pertama-tama kita sampaikan dulu kepada rekan-rekan kita yang sakit. Mudah-mudahan Allah akan mengangkat penyakitnya. Ala hadiniah wa kulli niyatan salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk Al-Fatihah berikutnya kita sampaikan juga kepada rekan-rekan kita alumni SMP 3275 yang telah wafat meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan Allah memaafkan segala kesalahannya, memberikan tempat yang terbaik di sisinya, dan juga mudah-mudahan Allah luangkan alam kuburnya. Amin. Cuma rohi khususan Bapak Masih Pane, semua rohi khususan Bapak Haryanto, dan juga yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Al-Fatihah. Terima kasih berikutnya kami sampaikan pada alumni rekan-rekan SMP 32 yang mungkin jauh-jauh sudah datang ke tempat ini, yaitu saudara Haji Najar yang sudah jauh dari Pandeglang, Ustaz Kulit yang dari Bandung, dan juga rekan-rekan yang dekat. Ada juga yang dekat tapi kayaknya jauh. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada rekan-rekan semua. Kami sebagai ditunjuk pembawa acara, alhamdulillah diberikan amanat oleh Bapak Ketua untuk menyampaikan susunan acara sebagai berikut.
Pertama adalah pembukaan oleh kami sendiri, kedua sambutan oleh ketua alumni. Nah, untuk yang kedua sudah kami lakukan. Acara berikutnya adalah sambutan dari ketua alumni Bapak Ustadz Ahmad Buari. Kepadanya kami sampaikan. Sini, center dulu ya. Biar kelihatan ini. Sini. Tahu. Akhirnya Orang ada di sini dia nggak mau nyusul. TikTok. Ini kok. Gue belum ngopi di depan Ega. Yang saya hormati Bapak Ustadz Muhid Al-Adab, kemudian yang saya hormati juga tuan rumah Ibu Kalimah yang berbahagia, dan juga teman-teman alumni SMP 32 Angkatan 75 dan 76 yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Tama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, yang mana atas berbagai nikmat atau karunia yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, maupun nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini di kediaman rumah Ibu Hajah Kalimah dalam rangka bersilaturahmi dan juga dalam rangka halal bihalal. Salawat serta salam semoga tetap Allah curahkan pada baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan pula sampai kepada kita selaku umatnya yang masih istiqomah ataupun konsisten di dalam menjalankan syariat Islam. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini saya pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah, kepada Ibu Hajah Kalimah yang telah bersedia untuk dikunjungi dan direpotkan ya untuk penyelenggaraan silaturahmi pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah tuan rumah berikan pada kita kiranya mendapatkan berkah dan juga ridho dari Allah. Amin. Amin. Kemudian juga terima kasih saya untuk teman-teman, terutama Bapak Ustadz Muhid yang jauh-jauh dari Bandung sudah mau datang ke Jakarta dalam rangka undangan silaturahmi. Ini merupakan contoh yang baik pada kita semua bahwa betapa pentingnya sebuah silaturahmi yang mungkin nanti akan disinggung juga oleh Bapak Ustadz. Dan juga teman-teman yang sudah hadir pada hari ini, baik dari Tangerang, ya, grup Edi Haryadi dan teman-teman yang lain, juga dari grup Cilduk, Bu Yani dan kawan-kawan. Kemudian dari Tebet ya, yang cukup jauh ya, cukup jauh. Juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada tuan rumah lagi yang mungkin nanti akan direpotkan untuk memberikan hidangan kepada kita semua. Dan ya saya juga sebagai ketua mohon maaf apabila waktu yang seharusnya dimulai jam 9 kita baru bisa mulai jam 11. Ini karena faktor X. Ini
ada yang saat, ada yang jamnya kecepatan. ya, ada yang supirnya on gitu. Supir Grab on, saya baru ketemu nih supir on. Jadi ke Bintaro tapi di bawah motor Tomang gitu. Tapi ya udah, itu jadi pengalaman buat kita semua. Kemudian saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, bahwa di dalam sebuah grup ataupun alumni itu bisa menimbulkan manfaat yang luar biasa. Selama kita tahu, kita bisa memanfaatkan atau mendaya gunakan atau membuat grup itu berkah dan bermanfaat buat kita. Nah, oleh karena itu saya mengajak teman-teman untuk di dalam grup ini kita bukan cuma sekedar silaturahmi, tapi juga kita memberikan manfaat yang lebih baik kepada individu teman-teman maupun pada keluarga masing-masing. Nah, ini yang kita harapkan. Bagaimana caranya? Ya tentu kita harus berpikir bersama-sama. Ya. Nah, salah satu hal yang sudah terrealisir untuk saat ini adalah program Tadarus Al-Quran Berjamaah. Ini salah satu program yang luar biasa, bukan cuma baik untuk kita, tapi juga oleh Allah dipandang sebagai hal yang mulia. Kita sekarang tanpa sadar bahwa waktu hidup kita ini yang sebetulnya hidup kita kan adalah untuk mengabdi pada Allah ya, untuk beribadah. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Zariyat, ya, bahwa kita hidup dalam rangka ibadah kepada Allah. Itu nggak lebih, ya. Artinya di luar itu cuma suplemen. Nah, kalau kita sekarang mengadakan program tadarus dan berhasil, alhamdulillah sudah banyak yang hatam sampai 5 kali ya. Ini prestasi yang luar biasa, ya. Jadi bisa ditiru oleh teman-teman lain karena manfaat daripada membaca Al-Quran itu yang nanti akan diuraikan oleh Pak Ustadz. Salah satunya adalah keberkahan kita dalam hidup. Kalau Allah ingin dialog dengan kita, ya harus melalui Al-Quran, gitu. Salah satunya. Jadi program Tadarus Al-Quran ini program yang luar biasa dan saya sangat mendukung. Mudah-mudahan teman-teman yang lain pun ikut mendukung. Jadi jangan sampai kita stop. Oke, barangkali mungkin itu aja yang perlu sampaikan. Oh ya, setelah ini nanti ada tausiah dari Ustadz Muhyiddin dan juga ada pengantar dari perwakilan pengarah tadarus yang akan disampaikan oleh Saudara Yani. Nanti kita bisa dengarkan sama-sama. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan pada Ketua Alumni 325 Bapak Ustadz Ahmad Buhari. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bisa dapat memberikan suatu semangat pada kita semua. Baik, kita alhamdulillah nih, baik, kita akan menerus ke acara yang ketiga, yaitu tausiah oleh rekan kita Ustadz Muhyiddin Al-Adam. Sebagai temanya mungkin yang sedang di grup kita, yaitu Al-Quran sebagai way of life. Kepada Bapak Ustadz Muhyiddin, dengan ini kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang kompak ya. Ini kalau kompak kenceng itu utang bisa lunas. Mau pakai mic nggak? Yang jomblo bisa dapat jodoh. Yang udah punya istri bisa tambah sepeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh iqraran bihi wa tauhida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ashabi wa mawala. Yang berbahagia keluarga Ibu Hajah Karimah yang pada siang hari ini menjadi Sayyidul Fadilah, cara silaturahim dan halal bihalal alumni SMP Negeri 32 angkatan 7576. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan pada keluarga Ibu Halimah yang telah memfasilitasi pertemuan kita pada siang hari ini. Juga tidak kalah pentingnya kehadiran atau peran dari ketua alumni, yaitu Bapak Al-Ustaz Al-Bukhari tadi sudah mengantarkan pertemuan kita. Begitu juga akhirnya kiram Al-Ustaz Iwan Nuriliawanto ya. Alhamdulillah. Saya nama lupa. Malum. Suka salah. Iya, suka salah kan namanya panjang. Kemarin saya ke stasiun Rawabuaya, ketemu lama tuh ya. Namanya Munaro. Munaro, Bang Onci datang. Prepet. Gak ketemu. 2 kali lewat tuh dari Rawabuaya tuh. Ini si Munaro kemana ya? Bolak balik tuh di pas stasiun. Malam telepon. Munaro, kamu di mana? Ini deket tiang, dia bilang. Kalau pakai baju merah putih itu ya? Si kira bendera setengah tiang. Kok sekarang berubah? Iya udah tua. Kamu tadi bolak balik sini ya? Iya. Kok beda itu, dia bilang. Ya sekarang udah tua. Sekarang rambut kamu ubanan ya, putih gitu ya? Iyalah, ini udah tua. Tapi yang putih cuma atas doang nih Bang Mon. Yang bawah ini nggak tetap. Kenapa begitu? Kalau yang atas kan pusat pikiran Mon. Kalau yang bawah pusat hiburan. Banyak nonton TikTok. Bawah sampean. Munaro, nggak tuh ketemu masih tol ya. Oh ini Angke lupa ya. Angke. Nyaut lagi. DJ ya. Tapi tetap ingat ya yang terus. Yani, sungguh aku tahu. Cakep. Asik, terusin dong. Udah gak kategori ya. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan sejawat alumni SMP Negeri 32 ya, 776. Sungguh ini merupakan sebuah kebahagiaan bagi saya untuk bisa hadir di tengah keluarga sendiri. Karena terus terang saya sejak kecil bersama Pak Iwan dan Pak BK, Mas Ito berempat itu. Itu 4 serangkai itu ya, Mas Ito ya. Tuh, Mas Ito, BK, satu lagi siapa Kak? Iwan, Nazar, Bang Nazar Nazarudin. 4 serangkai itu. Berlima memang. Itu aja. Aja saingannya kita. Oh iya. Perebutan itu ya. Iya. Nenek. Jadi saya seakan-akan hadir di keluarga sendiri. Dan rasanya tidak salahnya kalau pada hari ini dan belum jaga terlambat kalau saya mengucapkan minal aizin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Kan kita baru saja selesai melepaskan atau meninggalkan bulan Ramadan dan telah melaksanakan Idul Fitri. Kata Rasulullah, "Laisa al-'aid liman tajammala libasa wal markuba, innama 'id liman ta'atu tazid." Idul Fitri itu bukan diperuntukkan bagi mereka yang memperbaharui atau memperindah pakaiannya atau membuat megah kendaraan, bukan. Kata beliau, "Innamal 'id liman ta'atahu tazid."
Idul Fitri itu diutamakan bagi mereka-mereka yang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah. Ya. Hari ini kita buktikan. Ini adalah bukti ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Silaturahmi. Bukan silaturahmi itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu buka surat An-Nisa 36 tuh tentang perintah untuk silaturahim atau silaturahmi. Dua-duanya boleh. Jadi tidak mengurangi nilai, dua-duanya sama. Boleh. Yang silaturahim itu versi Indonesia, silaturahim versi Arab. Itu aja bedanya. Dia merupakan sisipan dalam bahasa Indonesia. Jadi boleh. Jadi kita ini sedang melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu silaturahim. Tadi saya disebutkan tentang tema dia. Tema tentang Al-Quran sebagai way of life. Berat itu ya. Way of life itu pedoman hidup ya. Saya tahunya kalau pandangan hidup aja. Dulu waktu masih muda itu memandang langsung hidup. Pegangan hidup baru hidup ya. Naik tuh pegangan hidup, dipegang baru hidup. Sekarang perjuangan hidup. Berjuang dulu. Berjuang dulu baru hidup. Luar biasa. Ini berat juga temanya, pedoman hidup. Ya. Al-Quran. Al-Quran salah satu kitab suci yang kita harus mengimaninya. Ya. Al-Quran salah satu kitab yang kita harus percaya sehingga ditempatkan pada rukun iman. Ya. Ada berapa rukun iman, Bu? Ada 6. Harus hafal dong. Kalau suami boleh punya istri berapa? 6. Jadi mengimani Al-Quran itu hukumnya wajib. Ya. Quran sebagai kitab suci umat Islam, dan kita harus mempercayai bukan hanya kitab suci Al-Quran saja, tapi kitab-kitab suci sebelumnya. Apa diantaranya? Suhuf Ibrahim, ya, kemudian Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran sebagai penyempurna dari seluruh kitab-kitab suci yang Allah turunkan itu. Kenapa sih Allah turunkan kitab suci Al-Quran? Pak, Bu, kita ini ada orang surga. Penduduk asli kita ada penduduk surga, ya. Tapi Allah turunkan ke alam dunia ini. Saya terusan keturunan Nabi. Kalau orang ribut-ribut keturunan Habib Nabi itu, saya keturunan Nabi. Ya. Iwan keturunan Nabi juga. Ya, Boy keturunan Nabi, Yani keturunan Nabi juga. Nabi Adam alaihissalam. Ya. Jadi jangan membanggakan diri dengan sebutan keturunan berdarah biru itu. Kan Allah tidak memuliakan itu keturunan itu, tidak. Nasab tidak dianggap sebagai salah satu penyebab dimuliakannya seorang. Tapi Allah hanya memuliakan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan yang akan Allah berikan kepada seorang itu sangat bergantung pada ketakwaannya. Selama kita takwa, maka Allah akan muliakan. Selama kita tidak takwa, sekalipun keturunan Nabi, keluarga Nabi, ya, Allah tidak akan muliakan. Emang Abu Lahab itu siapa coba? Turunan Nabi itu, keluarga Nabi itu. Abu Lahab, ya, keturunan Nabi. Umayyah bin Khalaf, itu ya. Al-Mughirah, Al-Ba bin Rabi'ah, semua keluarga Nabi. Tapi mereka dimuliakan? Tidak. Bahkan mereka dihinakan. Kalau sekarang ada orang ribut-ribut keturunan, hiraukan itu. Fokus pada bagaimana menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Kita datang ke dunia berat. Kalau tanpa Al-Quran, tanpa kitab suci, kita akan salah jalan. Wong ke Jogja aja tuh, kalau kita belum pernah ke sana dan nggak tahu, nyasar. Kalau tanpa ada petunjuk atau ada orang yang pernah ke sana, ya, menuntun, nyasar. Pengen ke tempat boberek, nyasar ke Bojong. Lama di Bojong punya nyasar. Ya, di Jogja.
Apalagi di dunia yang begini luas nih, ya. Nabi Adam AS kalau tidak dikasih petunjuk, nyasar. Tapi Allah beri petunjuk. Suhuf di dunia ini berat, banyak godaan, banyak tantangan, ya. Dan salah-salah kita bisa bukan hanya nyasar, tapi keliru, ya. Kita beli mobil Avanza buatan Jepang gitu ya, pakai bensinnya Pertalite, Pertamax, ya. Kan kita nggak tahu bagaimana cara mengoperasikannya, ya. Bagaimana starternya, bagaimana bannya, bagaimana AC-nya, kita nggak ngerti. Tapi oleh pabrik Jepang dikasih tuh buku manual tuh, nih pakai bahasa Jepang tuh kan ya, manualnya begini nih, Pak, ini mobilnya ini, manual begini, pakai Pertalite atau Pertamax, terus bannya nomor 13, gitu. Di mana tuh ada petunjuk, itu ada. Kalau kita nggak bisa bacanya, cari penerjemah, kan bahasa Jepang atau bahasa Inggris, saya bisa terjemahkan, tolong terjemahin. Oh iya begini. Kalau misalnya kita salah menggunakan bahan bakar, ya, misalnya yang bensin pakai diesel, rusak mobil. Ya. Pakai ban bukan yang 13, pakai yang 20, rusak mobil. Ya. Olinya pakai minyak keletik, minyak keletik, minyak kelapa, atau minyak jelantah, rusak mobil kan itu ya. Ya, jadi harus sesuai itu, seperti yang pabrik Jepang berikan petunjuk baru. Kita di dunia juga sama, ya. Allah turunkan kita, sekalipun kita melalui ibu kita, ya. Tapi hakikatnya Allah turunkan ke muka bumi ini karena kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekali kita tidak punya panduan, ya, maka kita akan nyasar. Kita nggak ngerti bagaimana sih, apa sih tujuannya saya diciptakan ini, nggak tahu. Lalu apa pekerjaannya kalau saya di dunia ini? Apa cuma berlele aja, atau piknik saja, atau cuma kumpul-kumpul aja? Apa cuma itu? Enggak, ternyata Allah turunkan kita ke muka bumi ini ada satu misi. Tadi disebutkan oleh Pak Ketua bahwa tujuan diciptakan di kita ini dalam rangka melaksanakan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah semata-mata kuciptakan kalian, ya, manusia dan jin. Jin bukan bohong, bukan jin. Makanya ini kelihatan, kalau jin nggak kelihatan. Semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang kita untuk beribadah, ya. Tujuan kita diciptakan di dunia ini hanya untuk ibadah. Nah, ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji. Semua aspek kehidupan, ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu adalah ibadah. Apa saja? Bekerja ibadah, ya. Bertani ibadah, berdagang ibadah, ngajar ibadah, ya. Bikin kue ibadah, silaturahmi ibadah. Pendek kata, hampir semua aspek kehidupan adalah ibadah, termasuk berumah tangga, mohon maaf nih, berhubungan badan pun adalah ibadah. Sehingga nggak ada celah bagi kita untuk meninggalkan ibadah. Kalau kita tahu bahwa ibadah itu begitu luas, maka kita akan tenang. Oh, ternyata bukan hanya pergi haji aja, ya. Yang namanya ibadah tuh. Anak saya, Bu, ya, itu ditanya sama gurunya, kamu bisa baca doa makan nggak? Bisa. Coba gimana? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Bagus kata gurunya. Kalau doa mau kamar mandi ke toilet, dia jawab, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Pinter. Kan itu ibadah kan? Masuk ke kamar mandi itu adalah ibadah. Ya, kalau kita tahu dapat pahala. Tanya lagi,
Kamu tahunya dari mana? Itu ditulis di meja. Kalau kedua makan, ditulis di meja makan. Kalau mau kamu toilet, ditulis di pintu toilet. Itu bimbingan ibadah. Terus kalau udah mau tidur gimana? Jawaban apa? Allahumma jannibna syaiton wa jannibna syaiton ma razaqtana. Hafal enggak? Udah mau tidur. Anak saya jawabnya bisa baca. Telat. Udah mau tidur, anak saya jawab Allahumma jannibna syaiton wa jannibna syaiton ma razaqtana. Hah? Doa enak itu. Kok bisa tahu? Sama ayah saya ditulis, Bu. Di tempat itu ditulis, dia saya baca. Oh, gitu. Artinya itu adalah semua ibadah, ya. Di Quran diterangkan semuanya. Sekalipun secara teknis memang tidak dijelaskan secara detail, tapi secara umum ada itu semua. Kenapa Al-Quran begitu lengkapnya? Karena Al-Quran itu merupakan pedoman hidup. Apa isinya? Yang pertama, tentang tuntunan akidah. Akidah penting. Harus sebersih-bersih tauhid, dan kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semua alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu diterangkan dalam Al-Quran. Ada dua ayat tanda-tanda kebesaran itu. Satu disebut ayat kauniyah, nih alam semesta ini, ya. Jagat raya ada ayat-ayat kauniyah tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayat-ayat qauliyah. Apa itu qauliyah? Quran dan hadis. Quran dan hadis merupakan ayat-ayat qauliyah, ya. Yang sengaja Allah berikan kepada kita. Kan tadi tuh, kita di dunia ini gelap, Pak. Gelap. Ya, gak ngerti apa-apa. Kalau tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena Allah sayang kepada kita, maka Allah tuntun dengan kitab suci itu. Bahkan tidak cukup kitab suci, Allah turunkan lagi seorang rasul, para nabi, untuk menjelaskan isi kitab suci itu, agar kita selamat, tidak nyasar, tidak sasab, tidak salah jalan. Maknanya kalau begitu Allah sayang. Ya, Allah sangat sayang kepada kita. Lebih sayang daripada ibu kita kepada diri kita. Allah itu, sayangnya Allah pada kita lebih sayang daripada ayahnya kepada anaknya. Jadi Allah kirim kitab, Allah kirim para rasul, para nabi untuk menjelaskan apa tujuan hidup tadi, dan bahwa yang patut disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ibadah itu hanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengabdi hanya untuk kepentingan, untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun Allah sebenarnya tidak memerlukan apa-apa. Allah tidak perlu. Dalam hadis qudsi Abu Dzar, Rasul berkata, ya ibadi, ya, lau annakum, ya, awalukum akhirukum minal jinni wal insi ala qalbi al-atqa qalbi rajul wahid minkum ma zada dzalika mulki syai'an. Kata Subhanahu wa ta'ala dalam diskusinya, wahai hambaku, sekiranya kalian semua nih, seluruh makhluk, ya, jin, manusia, sejak zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat, semuanya beriman, bertakwa, semuanya berperilaku seperti Nabi, semuanya jadi orang yang soleh, orang yang taat, semuanya nggak ada kemaksiatan tuh. Kata Allah, kalaupun semua itu jadi orang baik, itu tidak menambah sedikit pun kemuliaan diriku. Jadi Allah tidak perlu ketaatan kita. Kalau gitu, ibadah kita itu siapa? Untuk diri kita. Ya. In ahsantum li anfusikum. Perbuatan baik kita itu adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Allah nggak perlu. Untuk kita, untuk kebaikan kita, agar kita bisa bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Satu, kurang itu adalah tuntunan akidah. Akidah, ya. Yang kedua ibadah. Ada 4 sebagian. Akidah, ibadah, syariah, akhlak, dan filsafat.
ada tambahan sejarah gitu, kita masuk kepada akhlak. Jadi ibadah itu dia baru disebut ibadah kalau diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau diperintahkan berarti tidak ada semacam keikhlasan, karena yang nyuruh adalah yang menciptakan kita. Ya. Saya punya pembantu. Kalau orang lain yang nyuruh dia nggak mau, nggak pede. Tapi kalau majikan yang nyuruh dia senang. Senang. Tapi kalau orang yang nyuruh nggak mau. Kita pun sama. Kalau Allah yang nyuruh, kita nurut. Maknanya kita ikhlas. Ikhlas tuh. Niat ikhlas, melaksanakan ibadah apapun harus ikhlas. Yang kedua ittiba. Apa ittiba itu? Mencontoh apa yang Rasulullah SAW pernah lakukan. Baik itu yang utama atau baik baru sekali coba. Ada sunnah muakkadah, apa ibadah sunnah yang sering dilakukan, ada sunnah apa yang sekali saja ya. Muakkad, sunnah muakkad itu yang sering dikerjakan, sunnah ghairu muakkad. Jadi sunnah muakkad itu sunnah yang sering dikerjakan oleh Rasulullah SAW, sunnah ghairu muakkad, sunnah yang pernah dikerjakan tapi tidak sering. Apa contohnya? Salat qobliyah asar dan qobliyah maghrib, ya, qobliyah isya juga tuh. Itu sunnah ghairu muakkad, paham ya? Tapi kalau misalnya salat qobliyah subuh, qobliyah duhur, ba'da duhur tuh, ya, ba'da isya, ba'da maghrib, itu sunnah muakkad yang sering dikerjakan. Ya. Nah, kalau kita ikut seperti itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Nur tuh, Allah berfirman, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ya. Sesungguhnya ucapan ya, orang-orang beriman ini dan beramal soleh, kalau disuruh beramal soleh, ya diperintahkan nih, maka dia akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita pengen beruntung nih, ya, maka kalau kita mendengar tentang Al-Quran, hadis, ya, dan itu kredibel, laksanakan. Sami'na wa ata'na. Maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Al-Quran sejatinya membimbing kita untuk selalu beruntung. Coba tuh pada surat Al-Baqarah pertama itu kan, Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ujungnya ulaika humul muflihun. Beruntung. Jadi Al-Quran itu kitab yang tidak ada keraguan dan dia sebagai petunjuk bagi kita agar kita jadi orang yang bertakwa. Kan tadi, takwa adalah syarat untuk mendapatkan kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Takwa syaratnya harus bertakwa dan kita percaya bahwa Al-Quran adalah kitab suci. Nanti bagi surat Al-Baqarah 23 nggak ada satupun makhluk manusia ya yang mampu membuat Al-Quran satu surat saja. Allah tantang. Kata Allah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wa tu syahadakum in kuntum ta'lamun. Kamu boleh kumpulkan para gegeduk, ya, para ahli syair, boleh, ahli puisi, kumpulin tuh, ya, bikin satu surat saja. Ya. Kalau kamu ragu tentang Al-Quran, bikin satu surat saja, bikin duplikat Al-Quran. Kata Allah, niscaya kalian tidak akan mampu. Ya. Gak akan mampu bikin surat Al-Quran. Dulu di Amerika pernah buat, Pak, nama surat Al-Wasoya, ya, surat Al-Mu'min, Al-Muslimun, ya, mirip-mirip gitulah. Itu dicetak oleh
apa tuh, saya lupa lagi. Amerika buat Quran palsu katanya. Kita kadang-kadang keliru karena dia menggunakan bahasa Arab juga. Hurufnya mirip-mirip semua, tapi isinya beda-beda. Gitu. Ada surat Al-Soya, surat Al-Muslimun, surat apa tuh, ada 4 surat yang sama. Jadi ternyata mereka tidak mampu untuk meniru Al-Quran itu. Ya. Sejak bahasa yang lalu Allah sudah ngasih tuh, gak akan ada yang mampu sekalipun kalian kumpulkan tuh. Kalau begitu Al-Quran itu original. Sekalipun banyak orang yang menghina Al-Quran itu, ya, dibakar, diinjak-injak tuh sebagai bentuk penghinaan, tidak akan menurunkan kemuliaan Al-Quran. Karena Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dijaga. Sehingga otentikannya satu huruf aja nggak bisa ditiru. Kalau begitu ini merupakan mukjizat. Iya. Al-Quran merupakan mukjizat yang kalau orang membacanya, ya, bukan hanya dapat ganjar di setiap huruf, tapi bisa memberikan ketenangan dan ketentraman, bahkan bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Al-Quran. Cuma berapa banyak rumah sakit dokter itu yang kewalahan untuk mengobati pasien, tapi kalau seorang muslim maka dia coba menggunakan Al-Quran. Nah, jangan gunakan cara yang lain. Ya. Orang baru lahir, baru lahir itu Allah bimbing dengan Al-Quran, kalimat-kalimat tauhid, ya. Kenapa? Karena Allah ingin kita ini menjadi ahli ibadah. Sejak kecil, begitu lahir, diazan ke telinga kanannya, dikamarkan telinga kirinya. Jangan dikasih lagu dangdut. Jangan, ya. Sungguh cantik manis hatiku tertawan. Siapakah gerangan dianya yang selalu datang menggoda? Yani dalam mimpi ia datang menjelma. Yani tapi hanya selayang pandang, ia pun segera menghilang. Tapi sayang saya. Oh, Khadijah. Maka terpendam. Jadi jangan itu yang dinyanyikan kepada anak kita yang baru lahir, tapi dengan kalimat-kalimat tauhid. Kalimatnya kita kadang susah. Azan lah gampang lah. Azan itu memudahkan dalam metode dakwah itu supaya gampang. Nah, bisa mempraktekkan itu. Jadi dengan kalimat yang gampang, azan. Nah, itu ya. Azan. Kamarkan dengan kirinya. Itu semua tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita sejak lahir sampai meninggal itu dibimbing, dituntun dengan ibadah. Itulah makna hakikat bahwa Allah ciptakan jin dan manusia itu semata-mata untuk beribadah. Al-Quran berisi syariah, hukum. Ibadah sekarang hukum. Al-Quran berisi hukum. Tadi ibadah, akidah, ibadah syariah. Hukum. Lah, Allah memerintahkan kita untuk berhubungan dengan wanita itu hanya boleh melalui pernikahan. Nggak boleh cara lain. Paham ya? Menyalurkan hasrat biologis, ya, atau untuk mendapatkan keturunan hanya bisa dilakukan dengan pernikahan. Ya. Nggak ada cara lain. Itu syariat, hukum. Kalau kita melakukan cara yang lain, namanya menolak hukum dan dianggap itu sebagai sebuah kemaksiatan. Gitu ya? Mungkin bisa kawin. Beda antara nikah dan kawin. Kalau kawin apa? Kalau nikah itu perlu surat. Kalau kawin perlu urat. Biar nggak ngantuk ya. Perlu aurat. Tadi mereka cerita kepalanya sakit. Kabisnya itu urat kejepit. Betul, kejepit enak dong ya. Harusnya enak. Harusnya enak.
ABK bisa aja. Kalau nikah itu perlu resepsi. Ya, kalau kawin perlu kontrasepsi. Teman saya jualan Pak alat kontrasepsi dia. Amin. Beli dong ya. Apa? Jualan kontrasepsi. Kok begitu? Kok malam-malam begini perempuan? Malam-malam begini jualan begini? Ya jualannya bisanya ini. Nggak boleh. Ya. Nggak apa-apa. Terus nggak usah apa lagi, cuma ini saja. Cuma ini doang. Iya. Saya jual kontrasepsi, kondom. Tapi sekarang ngasih contohnya cara pakainya. Demo sekali. Ini kan berapa aja? Ada 2 macam. Oh, ini yang isi apa? Ini isi 3. Ini paket yang isi 3 ini buat anak muda, Pak Ustaz. Yang ini paket yang isi 12 buat orang tua. Kok beda? Yang anak muda isi 3 kan bisa pakai pagi, siang, malam, Pak Ustaz. Oh, kalau ini 12 orang tua, iya yang buat pensiun, udah 60 ke atas pakai yang paket yang 12. Gimana caranya? Pakainya gini, Januari 1, Februari 1, Maret 1. Pas tahun ya. Pas setahun. Bulan sekali, iya. Kasihan yang Kasihan. Setengah jam aja ya, jangan lama ya. Jadi intinya Al-Quran adalah kitab suci sengaja Allah turunkan sebagai bentuk kecintaan dan kasih sayang Allah kepada kita selaku hambanya. Allah sayang, Pak. Kan tadi saya bilang, kita ini aslinya ada penduduk surga. Paham ya? Kampung kita itu surga. Bahkan kata Rasulullah hadis sahih, Imam Muslim, kullu ummati dakhala jannah illa man aba. Seluruh umat Islam itu pasti masuk surga. Yakin terus percaya? Ya, kayak seluruh umat Islam pasti masuk surga. Ilaman aba, kecuali yang menolak, ya, yang nggak mau. Jadi tenang, karena kita memang sebagai penduduk dari surga. Bahkan nih, kalau ada salah seorang saja di antara keluarga itu orang soleh, dia bisa menyeret, mengajak semuanya. Bahkan sahabat, dalam Israel ada sahabat. Kalau kamu punya sahabat baik, ya, dia bisa mengajak kamu, memberikan rekomendasi bahwa semuanya bisa masuk surga. Nih, hari kita ketemu di sini. Kalau ada salah seorang yang baik saja, yang ikhlas tuh, tiba-tiba tidak harus ustaz, tidak harus orang yang beramalnya ikhlas dan itibakan itu bisa mengantar, mengajak seluruh sahabatnya masuk surga. Kan seneng kan? Alumni SMP 32 ya 776 di sini. Nanti di sana ketemu lagi. Ustaz Iwan akan memberikan syafaat bagi kita. Ustaz Edi ya, akan memberikan syafaat bagi kita semua. Itu gunanya kita silaturahim. Jadi berjani maunya kenapa? Sama mewah ya. Jadi kalau hari ini kita ketemu, insya Allah kita akan dipertemukan kembali di alam akhirat nanti di surga. Komplek. Komplek. Ya. Kelihatannya ini. Rasanya itu yang bisa saya sampaikan. Ya, sebelum tutup kita sama-sama doakan untuk saudara kita yang sakit, yang sudah meninggal dunia ya. Amin. Dibarengin aja ya. Oh ya, khataman itu tadi kan ada khataman yang dia. Ya, ada sambutan perwakilan. Abu Zar apa khataman itu kata Ibn Abbas adalah acara yang Allah akan memberikan kebaikan kepadanya. Dan doa yang dipanjatkan pada setiap acara khataman kata Rasulullah SAW yang mustajabah. Man sholla sholatan kana tahu da'watan mustajabah. Man khatama Al-Quran kana tahu da'watan mustajabah. Sholat wajib itu, siapa yang sholat wajib ya, maka ada doa, ada waktu yang kalau kita berdoa mustajabah. Kita sholat wajib ya, zuhur, asar, maghrib, bisa sebetulnya. Maka setelah itu ada waktu yang sangat mustajabah. Salam sama mustajabahnya kalau kan setelah khatam Quran lalu berdoa, maka itu juga waktu yang mustajabah. Bahkan Rasulullah tabiin itu isyadu khatimil Quran. Saksikan kalau ada khatam Quran, kamu saksikan, kamu datang. Ibnu Abbas ya tinggal di Madinah. Di Masjid Nabawi itu
sering ada orang khataman Quran, baca Quran ya. Ibnu Abbas ngirim utusan Rasul ngirim utusan untuk memantau orang-orang yang baca Quran di Masjid Nabawi, Masjid Madinah. Kalau ada yang khatam, grup khataman grup, lalu kasih tahu Ibnu Abbas itu dari SMP 32 mau khataman tuh, datang dia nimbrung. Kenapa? Karena di sana kata beliau Allah turunkan rahmat yang besar. Kalau begitu setiap acara khataman penting-penting. Karena di sana ada Allah turunkan rahmat, di sana ada mustajabah. Anas bin Malik sahabat nabinya, Maula Rasulullah SAW. Kalau dia khatam Quran, dia kumpulkan keluarga dan anak-anaknya. Anaknya 200, anak cucunya tuh. Ya, banyak. Anak cucu sampai 200 orang. Dia kumpulkan kalau dia khatam Quran. Kenapa? Karena senang. Kan itu merupakan doa yang kalau dibacakan akan mustajab. Maka itu pada kesempatan khatam Quran ini saya juga panjatkan doa ya. Cukup Bapak Ibu mengaminkan saja. Allahumma shalli wa baraka wa ta'ala sadatina wa rasulil ajmain. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhal hajat. Allahumma fir lahu warhamhu wa'fu anhu. Allahumma fir laha warhamha wa'fu anha. Allahumma fir lahum warhamhum wa'fu anhum waqrim dzulum wa wasib adkhalahum waqsul bil ma'i wal baradi Wanaki minal khataya kama yunaki sabul yabdi minal dansi Fatkhiluhum jannati Nazum minal azabil qabli minal azabin nar Allahumma fir lihina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa kabirina wa sawgirina wa zakarina sana Allahumma man ahyaitum fayya ala islam wa man qafatum ala iman Rabbana la tahrim ajrahum wa la taftina ba'dahum Rabbana firman sabakuna bil iman la tajal fi qulubina ghillal ladzina amanu innaka ra'ufur rahim Allahumma rabbana adbil basa wasfaka syafi la syukur wa sakama bismillah intuidan udik min syarik kulan watin wa yafik bismillah turbuna bi ardina bi riqati ba'dina wa syafi sakimuna bi rabbina Allahumma shifa'na minal bala wal waba wal dharr Allahumma shifa'na minal bala wal waba wal dharr ma shifa garuh Rabbana ablana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun wa ja'al muttaqina imama walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang acara setelah Yani itu berarti nggak salah. Terus sekali. Break dulu bisa. Kita yang lagi dulu. Enggak langsung enggak. Yang suruh dulu. Alhamdulillah rabbil alamin. Enggak nanti aja loh. Kami sampaikan sampaikan tasiro kepada Bapak Ustaz Muhib. Mudah-mudahan pada beliau diberikan pahala yang sebesar-besarnya dan juga untuk kita yang mendengarkan. Tadi saya bahas sedikit Ustaz Haji Muhid ini membahas bagaimana mukjizat Al-Quran, utamakan membaca Al-Quran beserta pahala-pahalanya apa saja. Dan juga saya mendengar di TV seorang tunanetra pun dibacakan oleh ibunya bisa habis 30 juz. Subhanallah, itu memang mukjizat. Dan juga saya juga mendengar dari seorang hafiz juga. Jadi Al-Quran itu kayaknya sebuah puisi yang rangkaian kata-katanya sekarang kan sambung menyambung, walaupun ada satu kata yang terlewat akan terdeteksi. Itulah keutamaan Al-Quran. Ya, alhamdulillah itu dari kami. Untuk selanjutnya adalah ada sambutan dan perwakilan tim pengarah Tadarus itu oleh Ustazah Dwiyani. Kepada beliau kami persilakan. Ada. Mau satu lagi? Di sini boleh. Ini terus ini ya. Iya, depan aja. Enggak kelihatan dalam. Ini ya, ini masih video. Supaya ada ini.
Jadi fotonya bagus ya. Iya. Udah bikin spanduk mahal-mahal. Pada kesini dong. Masa flamboyan lagi ngomong gak ada yang dengerin. Majuan lah sini biar. Sini. Dia dipakai Ya malah ini. Ya itu kalau dulu. Nah, sini dampingin. Oke, masih toh. Sini. Ayo. Nah, ini baru tim heboh. Dari tadi pada serius. Ayo. Nah, ayo sini. Nah, ini baru tim heboh ini. Jangan kecil. Ya makanya sini. Nah, kamu nanti. Ayo. Iya, Aji. Tim heboh nih. Tim heboh. Ayo sini. Ayo Teti sini. Teti, nah, ayo tes semuanya sini. Bisa kok. Jadi nanti saya nggak sendiri, nanti saya berada di sarang penyambut. Ayo Teh, ya. Ayo. Nah, ya seru kan? Nempel. Mepet lagi dah. Mepet. Ayo. Sini Teh, kita cewek-cewek dikasih kesempatan bicara, kita ngomong. Kita makan kesempatan dulu. Cici. Ini ada enggak? Ayo. Yang baru dua lagi. Oh ya Allah, kirain masih di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kang Iwan telah memberikan kesempatan kepada kami Ibu untuk khususnya ya saya mewakili dari tim Tadarus, dalam hal ini mewakili Ustadz Muhid, Ustadz Bukhari, menyampaikan apa sih kegiatan Tadarus itu. Mungkin teman-teman yang mohon maaf yang belum bergabung mungkin juga belum tahu apa itu Tadarus. Kalau boleh saya cerita sedikit, Tadarus itu berawal dari celotehannya saya dengan Kang Iwan. Ingat Kang Iwan saat itu? Saya dengan Kang Iwan bilang, ini mau Ramadan nih, gimana kalau kita bikin grup Tadarus? Nah saat itu langsung tuh Kalimah langsung ikut Yan, saya ikut gabung. Wah, iya. Saya masih tuh bilang, Yan saya mau. Oke. Tapi udah berhenti sampai situ aja karena tidak ada lagi respon yang lain untuk ikut, udah diem. Tiba-tiba rupanya percakapan kita ini didengar oleh Ustadz Muhid, dimonitor, dibaca. Lalu beliau japri dan memberikan semangat untuk kita. Yang dilanjut aja itu programnya, itu bagus kok katanya gitu. Nah setelah diskusi juga dengan Pak Ketua, akhirnya Pak Ketua menyetujui dibentuknya grup Tadarus dengan dibimbing oleh Ustadz Muhid dan dibimbing juga Ustadz Bukhari, dan saya sebagai juru catat, saya hanya mencatat semua kegiatan Tadarus. Nah alhamdulillah ternyata Tadarus ini di luar dugaan, banyak umatnya, satu demi satu bertambah dan sampai akhirnya berjumlah 11 orang. Tadarus dimulai dari pertama puasa, saat itu tanggal 11 Maret sampai saat ini telah menghatamkan secara berjamaah 22 kali putaran, 22 hatam. Ya, itu berjamaah. Sekarang sedang berjalan putaran ke-23 dan 24. Itu luar biasa, dalam waktu 2 bulan sudah 24 kali putaran. Selain yang berjamaah, sebagai bonus saya mencatat di putaran 1 siapa aja sih yang baca, juz 1 siapa, juz 2 siapa. Akhirnya terdapatlah juz 1 sampai juz 30 secara pribadi. Jadi secara pribadi sudah
menghatamkan. Alhamdulillah, Teh Lala itu nomor 1 menghatamkan sebanyak 5 putaran, 5 kali hatam. Luar biasa itu, dalam waktu 2 bulan. Bukan cuma Teh Lala, ternyata ada lagi teteh yang semangat. Teteh Tikulotea. Ini dia nih tetehnya nih. Barayana si Aceh. Barayana si Aceh. Ya Teh Masito ya. Atos menghatamkan, tepuk tangan dong buat Teh Masito. Sudah menghatamkan 5 kali putaran. Sampai tadi pagi. Tadi pagi hatam yang kelima. Ya itu jadi suatu prestasi. Bukan juga cuma Teh Lala, rupanya Bapak pembina kita juga nggak mau kalah. Masa kita semua bisa hatam banyak, pembinanya enggak gitu kan? Ternyata Pak Ustadz juga sudah menghatamkan berapa Pak? 3 putaran. 3 kali hatam, 3 kali hatam. Sebenarnya ada tante saya nih, Bu Neni, cuman beliau lagi sakit. Beliau juga sudah menghatamkan 2 putaran. Selebihnya kita nih, Pak Ketua, saya, Kalimah, Pak Iwan, Pak Edi, itu saat ini 1 putaran, tapi sudah hampir 2 putaran. Jangan salah, sedikit lagi 2 putaran. Ya, coba kepotong ke Jogja. Kalau nggak kepotong ke Jogja, saya udah 5 putaran. Jadi itulah, mungkin teman-teman yang belum bergabung mungkin bisa tertarik atau gimana. Sebenarnya ada testimoninya nih dari Kang Edi. Kang Edi itu ceritanya dari itu ke belakang, kan cerita sendiri ya, cerita sendiri, testimoni sendiri bagaimana nikmatnya mengikuti tadarus. Nah, berkat kegigihan, semangat itu rupanya Ustadz Muhid itu sangat bangga, sangat di luar dugaan ya, ternyata teman-teman kita itu luar biasa katanya. Udah kita dari tim penggerak coba gimana caranya kita kasih apresiasi buat teman-teman gitu. Akhirnya dengan dibantu oleh para hamba Allah, para donatur, adalah sebagai apresiasinya kita memberikan hampers kepada peserta tadarus. Selain itu kita juga membuatkan sertifikat sebagai bukti bahwa keberhasilannya dalam bertadarus. Mungkin Teh bisa bisa di bingkai atau lapor ketua pengajian. Iya. Itu kan sifatnya kan syiar ya Pak Ustadz ya. Sifatnya syiar. Jadi bukan sombong, bukan. Ini loh, saya sudah menyelesaikan 5 putaran gitu. Jadi untuk saat ini apresiasi dan hampers akan saya bagikan. Mungkin Teh Lala ya, Teh Lala yang ada di Amerika, Teh Lala ada di hampersnya. Nanti akan sesuai permintaan Teh Lala akan kita kirimkan ke anaknya ya. Teh Lala akan dikirimkan ke anaknya. Mungkin bisa Teh Masito berdiri menerima hampers sebagai simbol. Enggak simbolis, semuanya harus berdiri, harus terima langsung kayak di sekolahan. Saya dulu Pak Ustadz kan 5 kali putaran. Banyak. Nih Kak Teh Lala Teh Masito 5 kali, Pak Ustadz boleh di sebelahnya. Pak Ustadz 3 kali, Bu Neni tidak ada. Nah, selebihnya mungkin Kang Lajuardi boleh di sebelahnya. Yoyon kasih. Ya, ya, biar ada fotonya. Kang Lajuardi, Kang Edi, ayo. Teti, Kalimah, Kang Edi, Pak Ketua, Pak Bori, maju. Saya juga. Iya dong, harus. Ayo. Ada nama. Nah,
Nah, Kang Iwan, Kang Iwan. Nah, dimohon untuk Abah Yohmawati, semuanya BK menyerahkan satu orang satu. Pak Ketua diserahkan oleh Teh Masito dulu. Teh Masito ya yang lain. Ya, oke. Enggak. Indonesia aja teh. Dokumentasi mana dokumentasi? Yo mau Teh Masito nanti dibuka ya sertifikatnya biar bu fotonya bagus. Yang ngasihnya ketua dong. Iya, ini lagi sibuk ketua nih. Ketua ngasih dong, Mas. Enggak apa-apa. Santai. Yang ngasih ketua tuh. Ya, sebagai simbolis untuk yang tertinggi Pak Ketua yang menyerahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada namanya Masito. Selamat ya Teh. Mana dokumentasinya mana? Taruh nih, taruh halaman dikit. Iya, lagi dia balikan. Ya cocok lah. Pas main cocok. Yang kedua, Bapak Ustadz Betal Adam diserahkan oleh Abah. Mbak. Ya, kok kemakin juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selain sebagai pembina sibuk dalam tausiah, beliau juga masih menyempatkan mengaji di kita. Mungkin ngaji di tempat lain juga ada. Ya, berikutnya Kang Lazuardi. Kang Juardi diserahkan oleh Yohmawati. Sit. Nah, Kang Lazuardi ini adalah peserta yang awalnya malu-malu, ya kan? Malu-malu, katanya, ya nih kira-kira saya bisa nggak bisa, tapi alhamdulillah. Ya, silakan. Kang Lazuardi semangat. Walaupun tidak Ramadan terus Nah, Kang Edi yang menyerahkan Pak Ustadz. Soalnya Kang Edi banyak ceritanya nih. Nah, nanti Kang Edi akan testimoni. Nah, Pak Edi Hatam tim. Ininya ada depan dong, ininya nih. Tuh. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ya, berikutnya siapa yang belum dapat? Kang Iwan. Kang Iwan dulu, Kang Iwan. Kang Iwan ini walaupun kerjanya sibuk, tetapi alhamdulillah ngajinya lancar. Sama kereta ke Bandung. Selamat Kang Iwan. Nah, berikutnya Teti. Yang nyerahkan BK. Serahkan ke Teti. Nah, BK. Teti ini ngajinya mantap, pinter kayak ustazah. Teti ini peserta terlahir yang mendaftar. Sementara teman-teman udah berjalan jauh, Teti baru nyusul. Tetapi Teti langsung hatam begitu nyusul. Wah, cikulan teh ngajinya bus. Berikutnya Kalima, tuan rumah. Nah, ini kirain kalau orang Jawa ngajinya medok nih pasti Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Pak Ketua yang menyerahkan. Nah, ini dia hatamnya cepet ini. Sudah mau hatam lagi, bonus lagi. Ya, yang berikutnya siapa? Ada namanya? Pak Bori. Pak Bori terima ya Pak Ustadz yang ngasih sama saya berdua. Ini yang ngasih. Saya berdua kita kan ini. Nah, ini. Nah, satu tim. Nah, terima
terima kasih ya Pak Buhori telah membuatkan sertifikat untuk kita. 1, 2, 3. Oke. Berikutnya. Yani, ore, juru catat. Nggak ini nih, nggak didokumentasikan di juru catat. Cium tangan ini Pak Ustadz. 1, 2, 3. Terima kasih. Siapa? Teh Lala ya, Teh Lala sama ini ya. Nah, tunggu, ini acaranya belum selesai. Saya masih mempunyai 4 Al-Quran terjemahan dan itu ukurannya agak besar. Apakah ada teman-teman yang kepingin punya Al-Quran? Yang kepingin boleh ke saya. Gede. 1. Tapi kalau bisa yang belum ikut tadarus, mohon maaf. Yang belum ikut tadarus, ingin punya Al-Quran. Yang belum ikut tadarus dan kepingin punya Al-Quran, boleh. Yang kepingin punya Al-Quran. Siapa yang ukurannya besar? Ada yang mau? Siapa yang mau Al-Quran? Tapi yang belum ikut. Tapi belum ikut tadarus. Enggak usah ikut. Beda dari ukuran beda. Tidak menjadi beban kok. Abah perlu Al-Quran, Abah. Itu mau Al-Quran. Abah perlu Al-Quran. Enggak ada. Gio. Siapa yang mau? Saya punya 4. Gio mau? Ayo, alhamdulillah. Beka mau? Ayo sini, alhamdulillah. Satu lagi. Abah, ayang tuh Abah. Bah, ayang tuh. Ya, aja dulu. Al-Quran. Al-Quran. Ayo. Semua dapat. Iya. Jangan buatin tidur. Iya. Ini. Ya, alhamdulillah. Kami mempunyai 4 Al-Quran yang alhamdulillah. Kan dari kamu. Kang Ruslan kepingin memiliki Kang Gio, BK dan Pak Abah. Mudah-mudahan Al-Quran ini membawa kebarokahan. Mana ya Al-Qurannya? Semoga bermanfaat ya. Dan semua sama aja, apa aja. Al-Quran, alhamdulillah. Ya, semoga Al-Qurannya bermanfaat. Kepada teman-teman yang kepingin ikut, jangan sungkan-sungkan. Entah sekarang, entah besok, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, 4 bulan lagi, 1 tahun lagi, nggak apa-apa. Karena acara tadarus kita tidak dihentikan. Jadi kita bukan hanya di Ramadan, kita terus namanya kalau itu terus ngeriyel ngeriyel. Pokoknya sesempatnya, tidak ada target. Ngajinya tidak bertarget. Ngereyeh, pokoknya ngaji nama ngereyeh. Kalau bisa juga ngaji, kalau enggak juga. Saya rasa itu aja ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang lanjut makan. Oke, silakan yang mau makan.